Hai guys, ketemu lagi di channel X Review. Di channel ini akan dibahas mengenai review atau alur cerita sebuah film. Nah, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan share video ini agar kami semakin semangat membuat konten yang menarik untuk mengisi waktu luang kalian. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton. Review film yang akan diulas kali ini masih juga dari film Korea yang menceritakan tentang hubungan asmara antara teman sekantor. Oke, langsung saja. Gas! Di awal film memperlihatkan dua orang pasangan yang sedang sembunyi-sembunyi memasuki salah satu ruangan dalam kantor. Sebut saja dia si Achong dan si Lala. Dan ternyata mereka sedang mencari ruangan untuk mantap-mantap. Sementara mantap-mantap, Shin pun berpindah pada langkah kaki seorang yang ingin memasuki ruangan tersebut. Saat membuka pintu, ternyata si Achong dan si Lala telah selesai pusrengnya. Mereka sekarang pura-pura bekerja. Orang yang masuk tersebut adalah bos mereka. Sebut saja dia Pak Bowo. Pak Bowo pun menanyakan bagaimana kerjaan mereka. Sementara itu, Achong pun melihat ternyata masih ada pakaian dalam Lala di atas meja Pak Bowo, tempat mereka mantap-mantap tadi. Achong pun memberikan kode ke Lala untuk mengambilnya. Dengan cekatan, Lala berdiri dan mengambilnya dan berpura-pura menawarkan untuk mengambilkan kopi buat Pak Bowo. Pak Bowo hanya ho-ho aja sambil menatap bokong si Lala yang pergi mengambil kopi. Di lain tempat, terlihat dua pasangan lain, sebut saja dia Budi dan Sari, yang baru selesai mantap-mantap. Budi adalah teman Achong. Besoknya, Budi mengajak Achong untuk sekedar nongkrong di kafe. Budi menanyakan ke Achong apakah ada lowongan pekerjaan di tempatnya bekerja, karena si Sari lagi butuh pekerjaan. Achong pun berkata pada si Budi dan menyuruh pacarnya besok datang ke kantor. Besok harinya, Achong dan Lala kembali bekerja seperti biasa. Sementara mereka bekerja, di depan pintu muncul Pak Bowo yang mengagetkan mereka dari belakang. Ternyata Achong dan Lala menyembunyikan hubungan mereka pada Pak Bowo. Saat mereka semua sudah berada dalam ruangan, tak berapa lama muncul si Sari. Achong pun mengenalkan Sari ke Pak Bowo. Karena kecantikannya, Pak Bowo pun langsung menerima si Sari. Dia pun mengenalkannya pada karyawan lain termasuk Lala. Saat sementara bekerja, terlihat si Sari masih kebingungan memakai aplikasinya. Pak Bowo pun menawarkan bantuan. Mulai nih modusnya. Dia mengajarnya dengan tangan kanan di pundak dan tangan kiri di tangan si Sari. Tanpa sadar, kelakuan Pak Bowo ketahuan oleh Achong dan Lala. Pak Bowo kaget dan malu. Dia kembali ke tempat duduknya. Pada saat jam istirahat, Sari menawarkan secangkir kopi pada Achong. Dia pun mengucapkan terima kasih karena tadi telah menolongnya dari tangan nakal Pak Bowo. Shin pun berpindah. Malam harinya, setelah acara minum-minum kantor, terlihat Sari yang sudah mabuk berat tinggal di bopong si Achong. Achong pun menelepon si Budi untuk menjemput pacarnya itu. Sementara menunggu Budi, tanpa sadar, Sari bersandar pada Achong. Achong pun terpesona melihat si Sari. Dia pun ingin coba menyiumnya. Saat dia mau menjalankan aksinya, Budi pun tiba-tiba datang. Gak jadi deh Achong ambil kesempatan. Besok harinya, karena mabuk semalam, Sari pun lambat masuk kerja. Sekali lagi, karena kecantikannya, dia pun tidak dimarahi Pak Bowo. Saat itu pun, Achong melihat stocking yang dipakai si Sari agak sedikit robek akibat kejadian semalam. Kemudian, saat jam istirahat, saat semua lagi keluar makan, Achong pun mendekati Sari dengan memberikan stocking baru padanya. Sementara asik ngobrol, Lala pun masuk. Achong pun langsung pura-pura duduk lagi sambil melanjutkan kerjanya. Tak lama kemudian,
Pak Bowo telah pulang dari istirahat makan siangnya. Dia menanyakan pada Acong kemana perginya si Sari. Acong pun menjawab, mungkin lagi ke toilet, Pak. Dengan berpura-pura ingin mengantar berkas, Acong pun pergi mencari si Sari. Sampailah di suatu ruangan penyimpanan berkas. Acong melihat si Sari lagi memasang stocking barunya. Acong pun masuk dan mengunci pintunya. Mereka pun saling berhadapan. Acong pun mengutarakan perasaannya. Tanpa bisa ditahan lagi, mereka berdua pun langsung mantap-mantap. Kemudian, selesai mantap-mantap, mereka berdua kembali ke ruangan kerja. Terlihat Sari berjalan sambil merapikan pakaiannya. Acong pun mengikutinya. Pak Bowo pun mencurigai mereka karena lama. Acong berdalih bahwa dia lama di toilet karena sakit perut, sedangkan Sari bilang dia lagi teleponan. Scene pun berpindah. Beberapa hari kemudian, terlihat Acong dan Lala pergi bertamu ke rumah si Budi. Saat di depan pintu, terlihat Budi sedikit tergoda dengan bentuk bodi dari Lala. Mereka pun lanjut dengan memperkenalkan diri. Di malam harinya, mereka makan-makan sambil minum-minum bir bersama. Sampai di saat larut malam, Acong tinggal membopong Lala ke kamar mereka. Saat Lala tertidur, Acong pun menjalankan aksinya. Dia pergi ke kamar sebelah, di mana Budi sudah tertidur karena mabuk berat juga. Dia pun mengajak Sari kembali ke ruang tempat minum-minum tadi. Sari pun menceritakan tentang hubungannya dengan si Budi yang kadang-kadang diperlakukan kasar olehnya. Sementara mereka asik bercerita, terlihat si Lala yang terbangun dan mencari-cari Acong. Saat kembali sehabis mencari, tanpa sadar Lala memasuki kamar yang salah. Ternyata yang di dalam kamar itu adalah si Budi yang juga sudah mabuk tadi. Karena mereka berdua sudah mabuk berat, tanpa sadar terjadilah mantap-mantap. Di saat yang sama, Acong dan Sari sedang berjumpa mesra. Mereka berdua pun ke kamar yang lain, dan terjadilah juga mantap-mantap. Setelah selesai mantap-mantap, Sari ingin kembali ke kamarnya. Dan tiba-tiba, dia melihat Budi dan Lala yang masih sedang mantap-mantap. Besok paginya, Budi dan Lala meminta maaf kepada mereka berdua, tanpa tahu bahwa Acong dan Sari juga mantap-mantap tadi malam. Film pun berakhir dengan Acong yang sekarang sudah menjalin hubungan dengan Sari. Oke guys, sampai di sini review film kali ini. Semoga dapat mengisi waktu luang kalian. Silahkan tinggalkan kritik, saran, dan request film di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di review film-film selanjutnya. Saya Mimin, ciao!